Halo, selamat datang di pelatihan Excel Makro yang dipersembahkan oleh Data School Indonesia dengan judul Langkah Tuntas Penyelesaian Excel Makro Extended 1 Ruang Lingkup Excel Makro. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai ruang lingkup Excel Makro itu sendiri. Oke, saya akan coba untuk masuk ke slide berikutnya. Di sini saya menunjukkan kembali, mungkin dari slide yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai 3 problem Excel Makro. Nah, saat ini teman-teman saya akan spesifik untuk membahas masalah atau problem dalam hal ruang lingkup Excel Makro. Jadi mungkin teman-teman bingung lebih dalam apa aja sih sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh Excel Makro. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini adalah slide penyelesaian Excel Makro dengan metode tuntas. Oke, nah, di sebelumnya saya sudah menjelaskan secara garis besar masing-masing bagian mulai dari ruang lingkup pengerjaan Excel Makro, modul, dan terakhir adalah langkah-langkah tuntas dalam pengerjaan Excel Makro. Saat ini secara spesifik saya akan membahas ruang lingkup pengerjaan Excel Makro. Bagian yang saya beri garis putus-putus berwarna merah. Oke, saya akan menjelaskan lebih umum lagi, akan lebih atas ya, bahwa sebenarnya Excel Makro itu punya 3 bagian besar. Yang pertama adalah mengambil data. Teman-teman pasti pernah merasakan bagaimana proses mengambil data sebelum data tersebut teman-teman olah. Nah, mungkin teman-teman mengambil datanya dari Excel teman-teman yang lain atau dari file-file yang lain, bahkan dari database. Itu adalah bagian dari proses mengambil data. Oke, kemudian proses berikutnya adalah merapikan data. Teman-teman mungkin secara tidak sadar pernah melakukan proses membersihkan data. Itu merupakan salah satu bagian dari proses merapikan data sebenarnya. Nah, beberapa hal yang bisa saya jelaskan nanti akan lebih detail mengenai bagaimana teman-teman bisa merapikan data. Di sini saya sebutkan teman-teman bisa membuat database, bisa menambahkan formula, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proses menampilkan data. Teman-teman bagi yang sudah memiliki data yang rapi, pasti teman-teman akan berusaha menampilkan data tersebut mungkin dalam bentuk visualisasi, mungkin dalam bentuk laporan-laporan keuangan, invoice, report harian atau mingguan, maupun dashboard. Nah, teman-teman, saya akan coba jelaskan lebih detail 3 bagian ini di slide selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah lebih lebar membuka bagian-bagian yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, mengambil data. Yang kedua, merapikan data. Dan yang ketiga, menampilkan data. Oke, kita mulai dari mengambil data. Oke, bagian yang saya highlight berwarna merah putus-putus ini adalah file. Text file, CSV, JSON, apapun itu teman-teman bisa ambil datanya ke dalam Excel. Oke, teman-teman juga pasti pernah punya pengalaman mengambil data dari Excel file. Teman-teman yang mungkin sudah melakukan proses pengambilan data oleh orang lain, mungkin teman-teman ingin mengambil datanya sebelum teman-teman rapikan. Lalu ada proses juga mengambil data dari mungkin database seperti Oracle, ataupun mungkin dari MySQL, dan lain-lain. Jadi, data-data yang sudah terstruktur rapi di dalam satu database teman-teman ingin ambil ke dalam Excel, itu juga dimungkinkan. Nah,
Dua bagian di bawah dari setelah database ini adalah pertama, mengambil data dari website. Mungkin teman-teman pernah tahu bahwa ada beberapa website memang menyediakan data-data yang live. Teman-teman tahu mungkin data-data dari Wikipedia, seperti data mata uang, ataupun mungkin teman-teman yang suka bola pasti pernah lihat data-data skor atau data-data mengenai pencetak skor dari satu tim dan lain-lain. Teman-teman bisa ambil datanya dari website tersebut ke dalam Excel. Oke, jadi begitu luas cakupannya untuk pengambilan data ke dalam Excel. Dan yang terakhir ini adalah Hadoop. Ini adalah satu buah platform big data yang sedang trending saat ini buat teman-teman yang memiliki perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi big data. Teman-teman masih bisa melakukan proses pengambilan data dari big data ini ke dalam Excel. Jadi dari sekian hal penjelasan saya tentang mengambil data, ini menunjukkan sebenarnya bahwa Excel makro mampu untuk mengambil data dari semuanya ini. Oke. Lalu untuk proses merapikan data, saya masuk ke dalam proses merapikan data yang pertama. Ada yang disebut dengan Excel Data Lake. Apa itu data lake? Mungkin teman-teman bisa explore juga di internet, googling seperti itu. Tapi pada dasarnya konsepnya adalah seluruh data yang teman-teman sudah ambil, teman-teman bisa put data-data tersebut ke dalam Excel, namun belum dilakukan proses pembersihan data. Jadi benar-benar datanya mungkin masih berantakan, mungkin masih tidak terstruktur. Teman-teman bisa put dulu datanya ke dalam Excel. Seperti itu. Sebagai contoh, mungkin teman-teman membutuhkan 3 tipe file dalam melakukan pengolahan data. Mungkin teman-teman butuh file seperti ini, membutuhkan Excel, dan juga membutuhkan data dari website. Teman-teman bisa put dulu datanya dengan Excel makro ke dalam satu buah Excel. Teman-teman bisa put data-data tersebut ke dalam satu sheet spesifik. Mungkin sheet tersebut teman-teman bisa namakan sheet data lake. Seperti itu. Jadi metode ini tidak ada di dalam Excel secara otomatis, tidak. Teman-teman perlu membuat sendiri sheet ini. Oke, jadi teman-teman bisa buat satu sheet bernama data lake, lalu teman-teman put semua datanya dari file-file Excel maupun dari tipe data yang lainnya ke dalam data lake ini. Oke, nah apabila teman-teman sudah put semua datanya ke dalam sheet data lake di dalam Excel teman-teman bisa melakukan beberapa proses sebelum data tersebut siap dipergunakan. Oke, saya akan coba maju ke dalam data cleansing. Oke, teman-teman mungkin pernah merasakan bahwa data tersebut punya karakter-karakter yang tidak teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa hilangkan data-data atau karakter-karakter yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan Excel makro. Oke, mungkin teman-teman juga pernah menemukan data-data yang memiliki karakteristik atau data yang perlu untuk dipecah. Misalnya, teman-teman mungkin pernah melihat sales order. Sales order di mana di dalam satu nilai sales order terdapat misalnya nomor urut,
tanggal, lalu store ID misalnya. Jadi teman-teman bisa parsing dari yang namanya sales order tersebut, teman-teman bisa parsing menjadi tanggal, nomor urut, dan store-nya. Seperti itu. Ini balik lagi buat teman-teman yang memang punya kendala seperti itu ya. Itulah data parsing. Lalu ada yang disebut dengan data enrich. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami datanya perlu di join, datanya perlu disilangkan dengan sebuah atau satu reference table. Misalnya teman-teman pernah membutuhkan data profil dari orang-orang atau customer teman-teman yang dari perusahaan mungkin hanya menyediakan KTP. Kalau misalnya data KTP tersebut ingin melihat nama lengkap, alamat, golongan, umur, maupun jenis kelamin, teman-teman mungkin bisa join dengan data dari Badan Pusat Statistik. Oke, nah itu adalah proses enrichment, memperkaya. Dan berikutnya adalah formulasi data. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan formula ke dalam data yang sudah masuk ke dalam data lake, teman-teman juga bisa menggunakan Excel macro untuk membuat formula tersebut. Oke, lalu ada data matching. Data matching ini apabila terjadi proses atau apabila terdapat data yang berganda, teman-teman ingin melakukan proses matching antara data customer yang ada di satu sistem dengan sistem yang lain. Seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan Excel macro untuk proses data matching ini. Oke, dan lain-lainnya. Jadi, proses ini membuat data-data yang sudah ada di dalam data lake menjadi data-data yang berkualitas, data-data yang siap untuk dipakai. Dan kita store data-data tersebut ke dalam Excel database. Oke, Excel database ini bukanlah Excel secara umumnya disediakan oleh Excel itu. Tidak. Kita perlu membuat sheet yang menyatakan bahwa ini adalah sheet database. Oke. Jadi teman-teman, sampai di sini sebenarnya kita punya dua sheet. Yang pertama adalah sheet yang ada di dalam data lake or sheet data lake. Yang kedua adalah sheet database. Sheet database adalah sheet yang berisi data-data yang sudah melalui proses pengkualitasan data hingga bersih dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Itu adalah data yang ada di dalam sheet database. Oke. Nah, lalu selanjutnya saat datanya sudah bersih, sudah ada di dalam sheet database, data tersebut sudah layak untuk teman-teman pakai, misalnya untuk membuat report. Kalau di sini saya menyatakan bahwa report itu bentuknya seperti tabular, report-report seperti report harian, mingguan, bulanan yang disediakan atau ditampilkan untuk manajemen. Itu saya sebut report di sini. Jadi data-data yang ada di dalam report ini sudah data-data yang berasal dari database. Oke. Lalu yang kedua, Excel macro juga bisa membuat dashboard, menampilkan data dalam bentuk dashboard. Biasanya tampilannya lebih menarik karena lebih banyak chart dan divisualisasikan sehingga bisa memberikan insight atau nilai lebih karena kita bisa melihat perbandingan data setiap bulannya atau setiap tahun dibandingkan dengan target dan lain-lain.
Jadi inilah proses ruang lingkup yang biasa dilakukan oleh Excel makro. Oke, buat teman-teman jangan khawatir bahwa masing-masing dari proses ini akan saya videokan agar teman-teman paham bagaimana caranya masing-masing ini bisa saling menyambung, bisa saling berjalan hingga bisa menampilkan data. Bisa bentuk report maupun dashboard. Oke, terima kasih. Saya harap informasi ini bisa berguna untuk teman-teman, dan apabila ada pertanyaan, buat teman-teman bisa tampilkan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.